Bikit semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat ya? Ibu Lani berharap semuanya sehat-sehat saja. Coba kalau Ibu Lani panggil Bikit, masih inget nggak? Gimana jawabnya? Iya, siap gerak. Siap ya? 1, 2, 3. Bikit, siap gerak. Hebat! Nah, untuk memulai sekolah minggu kita, ayo kita sama-sama nyanyikan satu buah lagu, Bapakku Datang Padamu. Yuk sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi ya, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ayo anak-anak, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Hari ini kami masih boleh memuji Tuhan, masih boleh meninggikan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, mau mendengar cerita, mau melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami punya telinga yang mau mendengar, mau menggerakkan tangan dan kaki kami, memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bikit semua, ayo kita sama-sama nyanyi dulu ya. Lagunya, lagu ini nih, kuat, hebat. Bisa dong? Ayo sama-sama kita nyanyikan. Anak-anak boleh tepuk tangan ya di rumah. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo kita nyanyi satu kali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Wah, anak-anak Bikits hebat, sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, hari ini Ibu Lani mau ajak anak-anak menyanyikan satu buah lagu. Lagunya mungkin lagu baru. Lagu ini bilang, jangan menyerah, do not give up. Gini nih lagunya, kita coba sama-sama ya. Nah, lagunya enak ya. Kita dibilang do not give up. Artinya adalah jangan menyerah. Kalau anak-anak ngalamin kesulitan di rumah, Bikits semua berdoa, bilang sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita nih. Cerita dari firman Tuhan. Ceritanya betulan loh. Ini betul-betul terjadi. Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, yang melakukan mujizat yang luar biasa. Mau tahu ceritanya? Ayo kita sama-sama dengarkan. Tapi sebelumnya kita mau minta pimpinan Roh Kudus dulu ya. Ayo kita bernyanyi dulu dan memuji Tuhan, baru kita berdoa. Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan,
ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ayo anak-anak, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong, pimpin, dan sertai. Tolong kami supaya waktu mendengar cerita kami bisa konsentrasi, tidak main-main sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita ya. Kenapa kamu sih kelihatannya senang amat? Iya dong, nilai ulangan mat aku dapat A. Dapat nilai 100. Aku hebat kan? Wah, hebat kamu. Aku sih cuma dapat 80. Tapi aku bersyukur sekali sama Tuhan karena aku paling gak bisa pelajaran matematika. Apalagi kamu yang dapat 100 ya sih. Kamu pasti berterima kasih sekali kepada Tuhan. Hah? Kenapa aku harus berterima kasih kepada Tuhan? Aku kerjain ulangannya sendiri kali. Tuhan gak kasih tahu aku jawabannya kok. Itu semua karena aku pintar. Si kepintaran itu kan dari Tuhan, makanya harus bersyukur tahu. Aku udah pintar dari lahir tahu. Ih, kamu harus bersyukur sih. Enggak. Aku mau keluar dulu. Aku mau tidur. Dadah. Si. Hai teman-teman. Apakah kalian sudah bangun? Sebentar lagi Sisi mau sekolah minggu. Sisi sarapan dulu Kebetulan ada kue kesukaan Sisi nih. Pasti enak. Kuenya ada coklatnya, ada biskuitnya. Aku mau makan dulu. Aku buka dulu nih bungkusnya. Sisi. Apa? Ada jatuh. Kok kamu mau makan gitu aja? Nggak berdoa dulu? Hah? Kenapa aku harus berdoa? Iya, kamu harus berdoa. Kan makanan yang
kita terima itu datangnya dari Tuhan. Ini dari Mama tahu. Mama yang beliin. Iya sih, Mama yang belikan. Tapi itu semua tetap dari Tuhan, makanya kita harus bersyukur tahu. Aduh, aku lapar. Dari kemarin bersyukur terus kamu bilangnya. Udahlah, aku makan dulu. Nanti Aduh. aja bersyukurnya. Gimana sih? Udah ah, aku mau makan dulu tempat lain aja. Dadah. Habis itu aku mau sekolah minggu. Mau ikut gak? Aduh ampun sih, jangan lupa bersyukur sih. Halo anak-anak Bekids, berjumpa lagi dengan Cik Clarence dalam sekolah minggu online hari ini. Anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat video tentang contoh perbuatan yang tidak baik. Sisi tidak mau bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan. Nah anak-anak, apakah kalian tahu di dalam Alkitab juga ada cerita tentang orang yang mau bersyukur dan orang yang lupa bersyukur? Mau tahu ceritanya? Kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bisa bertemu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, mampukan kami semua untuk bisa mengerti isi firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, cerita hari ini diambil dari Alkitab. Coba anak-anak diambil dulu Alkitabnya ya. Cik Clarence juga mau ambil dulu Alkitabnya. Tunggu sebentar. Nah ini Alkitabnya. Anak-anak, apakah kalian ingat Alkitab ini berisi firman Tuhan? Dan semua cerita yang ada di dalam Alkitab ini semuanya betul-betul terjadi. Jadi tidak ada cerita yang bohong. Hari ini Cik Clarence akan bercerita dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 tentang ke-10 orang kusta. Apakah kalian pernah mendengar apa itu orang kusta? Ya, orang kusta adalah orang yang mengidap penyakit kulit yang sangat mengerikan. Di seluruh tubuhnya anak-anak, di tangannya, di kakinya, di badannya, di mukanya, semua timbul borok-borok. Dan borok-borok itu menyebabkan jari tangannya, jari kakinya bisa patah dan juga berdarah. Wah anak-anak, pasti sakit sekali ya. Kasihan sekali orang-orang yang memiliki penyakit kusta ini. Mereka pasti kesakitan. Nah anak-anak, pada zaman dulu penyakit kusta ini tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya. Dan juga penyakit ini bisa menular kepada orang lain. Makanya pada waktu itu kalau ada orang yang sakit kusta, mereka harus pergi dari rumahnya. Mereka tidak boleh tinggal bersama keluarganya. Dan kalau ada orang sehat yang lewat, mereka harus berteriak, "Najis, najis." Kenapa? Supaya orang-orang yang sehat tidak mendekat dan juga tidak tertular penyakit kusta ini. Anak-anak bisa bayangkan ya, jadi tidak ada orang yang mau mengobrol bersama dengan orang yang sakit kusta ini. Tidak ada yang mau mendekat ataupun bermain bersama mereka. Mereka pasti sedih ya, mereka pasti kesepian karena tidak ada orang yang mau bersama-sama dengan dia. Nah, tapi anak-anak, pada suatu kali mereka mendengar ada seseorang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan semua penyakit, termasuk penyakit kusta.
Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mujizat. Terbayang pasti orang-orang kusta ini langsung berharap ya di dalam hatinya, wah ternyata aku bisa sembuh asalkan Tuhan Yesus datang menyembuhkan aku. Maka dari itu anak-anak, semenjak itu orang-orang kusta banyak yang duduk di pinggir jalan. Setiap hari mereka melihat ke jalan. Mereka berharap ada Tuhan Yesus datang melewati daerah mereka. Ketika mereka sedang menunggu, melihat-lihat, ternyata suatu hari doa mereka dikabulkan. Mereka melihat ada segerombolan orang dan ada Tuhan Yesus di sana. Wah, mereka langsung senang sekali ya. Mereka sangat berharap Tuhan Yesus mendekat kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Tapi mereka ingat, karena mereka sakit kusta, mereka tidak bisa mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi di dalam hati mereka, mereka tahu Tuhan Yesus hanya satu-satunya harapan mereka supaya bisa sembuh. Maka dari itu tiba-tiba orang-orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat mereka dan hatinya penuh dengan belas kasihan. Karena Tuhan Yesus tahu mereka pasti menderita kesakitan dan juga kesepian. Maka Tuhan pun berkata kepada orang kusta ini, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam," kata Tuhan Yesus. Kenapa harus kepada imam-imam ya anak-anak? Karena pada zaman dulu hanya imam-imam sajalah yang dapat menyatakan orang-orang kusta ini sembuh dan boleh kembali kepada keluarga mereka. 10 orang kusta ini percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka segera bergegas pergi ke imam-imam ya. Tiba-tiba ketika mereka sedang berlari, melihat tangan mereka, tangan, kaki, pegang muka, wah borokku hilang, wah kulitku semuanya sudah sembuh. Mereka langsung bersukacita. Nah anak-anak, menurut anak-anak, kalau anak-anak diberikan sesuatu atau dibantu oleh orang lain, apa yang anak-anak ucapkan? Betul, anak-anak pasti mengucapkan terima kasih ya. Nah sama, ada 1 orang dari 10 orang kusta itu ketika dia melihat dirinya sudah sembuh, kulitnya sudah sehat, hatinya sangat bersyukur, hatinya sangat bersukacita karena dia tahu, wah aku sembuh, aku bisa kembali kepada keluargaku ya. Karena dia bersukacita, dia akhirnya kembali lari menemui Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Sesampainya di depan Tuhan Yesus, apa yang 1 orang kusta ini lakukan? Dia tersungkur anak-anak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, bukankah tadi ada 10 orang yang sembuh? Kemana 9 orang yang lainnya? Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan nama Allah selain kamu? Kemana ya anak-anak 9 orang yang tadi? Kenapa tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur? Kemudian Tuhan Yesus pun berkata, "Bangunlah dan pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau." Nah anak-anak, itulah cerita tentang ke-10 orang kusta. Menurut anak-anak, kenapa ya yang kembali untuk bersyukur cuma 1 orang? Yang 9 orang lagi kemana? Ya anak-anak, karena 9 orang yang lainnya mereka terlalu mementingkan dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menolong dan menyembuhkan mereka. Bagaimana dengan anak-anak?
Apakah anak-anak seperti 9 orang yang lupa bersyukur kepada Tuhan? Atau seperti 1 orang yang selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan? Pada saat anak-anak sedang sakit, atau ketika merasa sedih, atau membutuhkan sesuatu, biasanya kepada siapa anak-anak meminta pertolongan? Betul, kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita. Tapi terkadang kita juga melakukan apa yang seperti 9 orang kusta tadi. Kita lupa bersyukur. Saat kita sakit, kita berdoa minta tolong supaya sembuh kepada Tuhan. Saat kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa supaya Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Atau saat kita sedang pergi melakukan perjalanan, kita berdoa supaya Tuhan menjagai kita. Tapi ketika Tuhan sudah menjawab doa kita lupa bersyukur sama Tuhan. Atau mungkin kita merasa terbiasa dengan berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita setiap hari. Kita bisa bangun pagi, kita bisa bertemu dengan papa mama kita, dengan keluarga kita, kemudian kita juga masih bisa bernafas dengan gratis. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, terlebih lagi, selain Tuhan Yesus selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dan menolong kita, Tuhan Yesus yang adalah Allah sudah datang ke dunia ini, menderita, mati di kayu salib. Untuk siapa, anak-anak? Ya, untuk menebus dosa kita semua. Wah, betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari ya anak-anak. Maukah anak-anak belajar untuk bersyukur kepada Tuhan? Good job. Mau ya? Oke anak-anak, untuk bersyukur kepada Tuhan bagaimana caranya? Kita bisa berdoa, mengucap syukur langsung kepada Tuhan. Dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa, kita juga harus mau berkata terima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kita. Kepada papa mama, kepada koko cici, kakak, adik, semua teman-teman yang menolong kita. Kita harus mengucapkan terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita semua. Kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih ya anak-anak. Sebelum Ciklarang tutup sekolah minggu hari ini, kita mau lihat dulu video tentang 10 orang kusta. Selamat menyaksikan. This is Thankful, the thankful leper. This is Jesus, Heyo, who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus did many amazing things while he was on earth. It's true. One day, he was traveling to Jerusalem and was going through a village when 10 men who had leprosy came to him. Now, in the time Jesus lived, leprosy was a terrible sickness that could be caught very easily. Because of this, people with leprosy were sent outside of the places that they lived. They were called unclean, and no one wanted to be close to them. Ah, gross. But when these men who had leprosy saw Jesus coming, Hey, Jesus. they called out to him and said, "Jesus, have mercy on us." And Jesus saw them and said, "Go show yourself to the priests." Oh, yeah, we in that. And as they went, they were healed and had leprosy no more. Whoa, woohoo. When one of the men saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, "Praise God!" Oh yeah, praise God. He thanked Jesus for what he had done.
Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this Samaritan?" Looks like it. Then Jesus said to the man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Thank you. And so the man was healed because he had faith and he was thankful for what Jesus had done for him. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang ke-10 orang kusta. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Satu kali lagi ya, dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bisa ya anak-anak? Sebelum Ciklarens tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kami. Tuhan yang tolong kami terus supaya kami dapat melakukan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye-bye. Kenapa sih? Kenapa? Aku seperti 9 orang kusta yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak mau seperti itu. Ya, kan sudah aku bilang, semua berkat itu, makanan, kepintaran, itu Tuhan yang berikan kepada kita. Iya, sekarang aku sudah tahu. Aku berjanji untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah selalu mengingatkan aku. Iya sih, sama-sama.